Haleluya, sekali lagi saya sapa sahabat Shalom. Ada sukacita? Haleluya, sahabat Shalom yang di rumah, yang mengikuti lewat Zoom, sahabat Shalom juga bagi saudara kami yang ada di Facebook. Mari saudara di sahabat yang kudus ini kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, masuk dalam kekudusannya. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita agar ibadah kita saat ini ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, saya undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan saya mohon Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Kita mau dengarkan panggilan sahabat yang tertulis di dalam kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Jika karena sabar engkau membalikkan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh. Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakob leluhurmu. Sebab mulut Yahweh telah berfirman, amin. Kudus, 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 Abi Yahweh, sebab mengasihi. Haleluya. Israel, Abi Yahweh, Eloheinu, Abi Yahweh, tiada Tuhan selain Tuhan Yahweh, yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Kudus, yang Maha Besar, yang Maha Tinggi, Maha
mendengar, Maha melihat, Yang Maha tahu, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha pengampun, Maha penyembuh, Tuhan yang Esa, Engkau selama-lamanya, tiada duanya. Haleluya, amin. We have to lift up your will. Bakal, Kados, kados, kados. Have your way, sebab bila terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala Raja. Terberkatilah umat-Mu Tuhan yang berdiri di hadapan Bapa, yang Bapa bawa masuk ke dalam hari perhentian-Mu, hari kudus-Mu Tuhan. Dalam hari kerja telah kami lalui dengan pertolongan, perlindungan Bapa yang sempurna. Bapa terima kasih buat perkenanan Tuhan. Bapa banyak hal yang telah kami lakukan sepanjang 6 hari kerja. Tuhan Yahweh Maha Kuasa, ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, kealpaan kami, kelalaian dan ketidakmengertian kami. Semua yang tidak berkenan kepada Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Mohon ampunan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Karena tidak terhambat berkat-berkat yang Tuhan ingin memberikan kepada kami Bapa Yahweh yang mulia. Tuhan terima kasih buat kasih sayang. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Anak domba Paskah yang tersembelih di Golgota Kalvari. Korban yang harum kami bawa kepada-Mu ya Bapa Yahweh. Untuk melayakan kami Tuhan menerima janji-Mu ya Aba Yahweh yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran bagi anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, hamba-Mu. Semua untuk menyukakan hati-Mu di hari Sabat yang mulia ini Bapa. Urapan-Mu turun atas kami semua Bapa Yahweh yang mulia. Dan Roh Kudus menuntun kami berapi semua satu persatu Tuhan yang melayani Kau pada hari ini Tuhan. Baru atap Yahweh lain milik Kaulah, masih kisah wimis petap padam Yesus Amesia. Gadelule Yahweh di unerome mas mayidasamin. Esrimim Yahweh ose samaim fiaretsuami. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang Ehad, yang menjadikan langit dan bumi, mentabiskan ibadah Syabat Raya. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami, bisa Yesus Masya dan Roh Kudus, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk sang guys. Haleluya, silakan duduk kembali saudaraku kekasih. Kudus-kuduslah Aba Yahweh, pencipta alam semesta dan segala isinya. Di Sabat-Mu yang kudus ini Bapa, kami berhimpun di tempat ini. Tuhan, ini hidup kami ada di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami ada di dalam kuasa-Mu saat ini Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami Bapa di tempat ini. Mengalir atas kami, mengurapi setiap kami. Kami mau lupakan semua Tuhan yang bersangkut paut dengan kedagingan kami saat ini. Kami mau masuk dalam perkenan-Mu ya Aba. Kami mau masuk dalam kuasa-Mu. Kami mau masuk dalam lawatan-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami tarik suasana surga dari tempat ini. Kami tarik sukacita surga ada di tempat ini. Biarlah Tuhan kami menyembah-Mu dengan bersama para malaikat-Mu, bersama para bala tentara surga ada di tempat ini bersama kami. Kuduskan Bapa, layakan kami Tuhan, berbelas kasihanlah atas kami Bapa, agar mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu.
Sebab Bapa Yahweh yang layak dipuji, diagungkan, ditinggikan. Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau yang terbesar di hidup kami. Biarlah setiap lutut berteluh menyembah-Mu, setiap lidah mengaku bahwa tiada Tuhan selain Abah Yahweh. Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah di setiap dahi kami termaterai nama-Mu sampai hari kesudahannya. Terima kasih. Jiwa kami sembahlah Abah Yahweh. Tenanglah bersama Abah Yahweh di tempat ini. Sebab kami mau sujud menyembah Tuhan Yahweh pencipta alam semesta. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku kita angkat pujian ini, katakan haleluya, haleluya dari segenap hati kita. Haleluya. Berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Yahweh Tuhan yang berkuasa. Hallelujah.
terbesar Tuhan, yang terbesar Bapa. Di dalam segalanya Kau yang terbesar di hidup kami. Ya Bapa Yahweh, Kau melihat kerinduan kami saat ini Bapa. Penuh dan penuh dan penuh. Haleluya. Kami sujud. Katakan kembali ya Bapa Yahweh. Kami merindukan hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, hati kami melimpah penuh. Biar awan, biar awan, kemuliaan-Mu Tuhan. Turunlah Bapa, penuhi bait-Mu, biar awan dan rasa
Tuhan kemuliaan. Sekali lagi katakan biar Allah, biar Allah kemuliaan-Mu Bapa. Penuh dan penuh melimpah atas baik suci-Mu. Haleluya. Haleluya. Memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yahweh Raja, penguasa yang memerintah sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan Yahweh yang hidup. Kami rasakan Tuhan, bagaimana indahnya bersekutu dengan Engkau di hidup kami. Tidak ada yang terindah di hidup ini selain ehat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hati kami, mulut kami penuh dengan pujian bagi-Mu. Setiap napas hidup kami Tuhan berasal daripada-Mu. Biarlah itu Tuhan untuk kemuliaan-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami kuat karena ada Tuhan Yahweh di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena ada Roh-Mu di hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yahweh selama-lamanya. Inilah hidup kami Bapa. Kami mau Tuhan, sepanjang kaki ini berinjak di bumi ini, biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan hati-Mu. Di setiap langkah kami Tuhan, langkah yang menyenangkan hati-Mu. Di setiap bicara kami Tuhan, perkataan yang menyenangkan hati-Mu. Di setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan, pikiran yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Agar hidup kami tidak sia-sia di bumi ini ya Tuhan. Haleluya, kami mau terus bertahan di dunia ini dengan keadaan yang semakin sukar. Tapi kami berkata bahwa Tuhan Yahweh yang terbesar, yang memberikan kami segala yang kami perlukan. Sebab penyertaan-Mu sempurna atas kami, penyediaan-Mu sempurna atas kami Bapa. Terutama roh kami Tuhan, roh yang bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yahweh, terima kasih. Terus Bapa bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Terus bawa kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Terus Tuhan bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Terus kami Tuhan bawa masuk dalam kuasa-Mu. Agar setiap perkataan kami perkataan yang mengandung kuasa. Oleh karena Tuhan Yahweh yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami Tuhan akan memperkatakan firman-Mu. Biarlah firman itu tetap berkuasa di mulut kami dan dapat menguasai kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yahweh sampai selama-lamanya. Di dalam putra-Mu Yeshua HaMashiach, haleluya. Amin. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Hukumnya terutama.
Dengarlah hai orang Israel. Yahweh Tuhan kita. Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhan adalah Tuhan yang cemburuk, yang membalaskan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk kembali saudaraku. Kami serahkan kepada para ahlian. Dan janganlah mencabut semua firman kebenaran dari mulutku, karena aku berharap pada peraturanmu, dan aku akan melihat Toramu terus menerus sampai selama-lamanya. Maka aku akan berjalan di dalam kelegaan, karena aku mencari peraturan-peraturanmu, dan aku akan berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan malu, dan aku akan menyukakan diriku dengan perintah-perintahmu yang aku suka. Dan aku akan mengangkat tanganku pada perintah-perintahmu
yang aku suka, dan akan merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Pembacaan Torah yang diambil dari Ulangan 26 ayat 1 sampai 19. Demikianlah Bapa Yahweh berfirman, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Yahweh Tuhanmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Yahweh Tuhanmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya ke depan mezbah Yahweh Tuhanmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Yahweh Tuhanmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Yahweh Tuhan nenek moyang kami. Lalu Yahweh mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Yahweh membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Bapa Yahweh. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Yahweh Tuhanmu, engkau harus sujud di hadapan Yahweh Tuhanmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Yahweh Tuhanmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Yahweh Tuhanku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pada hari ini Yahweh Tuhanmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Yahweh pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Tuhanmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapannya, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya.
Dan Yahweh telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, seperti yang dijanjikannya. Haleluya, amin. Pembacaan Haftarah mulai dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Bapa Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi, dan awan gelap menutup bangsa-bangsa. Namun Bapa Yahweh akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan terlihat di atasmu. Dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Angkatlah matamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua telah dikumpulkan. Mereka datang kepadamu. Anak-anak lelakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan didukung di gendongan. Pada waktu itu, karena akan melihat dan berseri-seri, dan hatimu akan menjadi kagum dan lega karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, sejumlah besar untuk menutupi unta-unta madu dari Midian dan Eva, semuanya itu akan datang dari Seba. Mereka akan membawa emas dan kemenyan, dan mereka akan memberitakan kemasyuran Bapa Yahweh. Semua kambing, domba Kedar akan dikumpulkan bagimu. Domba-domba jantan Nebayot akan melayanimu. Mereka akan mempersembahkan yang berkenan di mesbahku, dan aku akan memuliakan bait kemuliaanku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati pada jendela-jendela mereka? Sesungguhnya pulau-pulau akan menanti-nantikan aku, dan kapal-kapal Tarsis yang pertama untuk membawa anak-anak lelakimu dari jauh. Perak dan emas mereka ada bersama mereka. Bagi Bapa Yahweh Elohimmu dan bagi yang Maha Kudus dari Israel, karena telah memuliakanmu. Amin. Pembacaan Brit Hadasah diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 10 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Yerusalem baru. Dan dia membawa aku dalam roh ke atas gunung yang besar dan tinggi. Dan dia menunjukkan kepadaku kota yang besar, Yerusalem suci, yang turun dari surga dari Elohim, yang mengandung kemuliaan Elohim. Dan cahayanya serupa dengan batu yang sangat berharga, seperti batu yapis yang jernih bagaikan kristal, dan yang memiliki tembok yang besar dan tinggi, yang memiliki 12 pintu gerbang, dan pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan padanya telah tertulis nama-nama yang berasal dari ke-12 suku anak cucu Israel. 3 pintu gerbang dari sebelah timur, 3 pintu gerbang dari sebelah utara, 3 pintu gerbang dari sebelah selatan, dan 3 pintu gerbang dari sebelah barat. Dan tembok kota itu yang memiliki 12 fondasi, dan di dalamnya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Dan dia yang berbicara dengan aku memegang sebuah tongkat pengukur dari emas, supaya dia dapat mengukur kota itu, dan pintu-pintu gerbangnya, dan temboknya. Dan kota itu membentang persegi 4 dan panjangnya sebesar lebarnya. Dan dia mengukur kota itu dengan tongkat pengukur itu. Di atas 12.000 stadia, panjang dan lebar dan tingginya adalah sama. Dan dia mengukur temboknya 144 hasta, suatu ukuran manusia yang menjadi ukuran malaikat. Dan bahan temboknya adalah yaspis, dan kota itu adalah emas murni serupa kaca yang bening. Dan fondasi tembok kota yang telah dihiasi dengan segala batu berharga itu, fondasi yang pertama yaspis, yang kedua safir,
yang ketiga kalkedon, yang keempat zamrud, yang kelima oniks, yang keenam sardis, yang ketujuh krisolit, yang kedelapan beril, yang kesembilan topas, yang ke-10 krisoparas, yang ke-11 turkois, yang ke-12 ametis. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Tiap-tiap satu pintu gerbang masing-masing adalah satu mutiara. Dan jalan raya kota itu adalah emas murni seperti kaca tembus pandang. Dan aku tidak melihat tempat kudus di dalamnya karena Yahweh Elohim penguasa semesta adalah tempat kudusnya, juga anak domba, dan kota itu tidak mempunyai kebutuhan akan matahari maupun bulan untuk memberi terang padanya, karena kemuliaan Elohim meneranginya dan lampunya adalah anak domba. Dan bangsa-bangsa yang diselamatkan akan berjalan dalam terangnya, dan para raja di bumi membawa kemuliaan dan hormat mereka ke dalamnya. Dan pintu-pintu gerbangnya sekali-kali tidak akan ditutup pada siang hari, karena tidak akan ada malam di sana. Dan mereka akan membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa ke dalamnya. Dan setiap yang najis dan yang melakukan kekejian dan dusta sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya, kecuali mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Kados, 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 Sabi Yahweh, sebab melakukan sekipudu. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala Raja, penebus Israel, Dura Zebaut. Terberkatilah melalui para ahli yang mengasihi Engkau Tuhan, yang memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan secara pribadi, keluarganya, orang-orang yang Dia kasih dan yang mengasihinya dimanapun mereka berada Tuhan. Izinkan Tuhan hamba-Mu yang melihat perbuatan-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu yang mulia. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh kekal sepanjang zaman segala abad. Bisem Yesus Hamasyadon, Redo Kodes, hamba berdoa mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Sahabat Shalom saudaraku. Kita mau bersama bersuka cita, amin. Kita mau merasakan bagaimana rohnya hadir di hidup kita, amin. Haleluya, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau dengarkan sangkakalanya. Ketika Dia membunyikan suatu saat pada hari kesudahannya, biarlah telinga kita dapat mendengarnya, sehingga kita dapat boleh bersama-sama dengan Bapa Yahweh besemesua di awan-awan kemuliaan. Hanya
penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada dunia. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, semua bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada bahwa Yahweh, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada bahwa Yahweh kemuliaan, api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami Bapa. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, beritakan pada bahwa Yahweh Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kita dibakar dengan api kemuliaan-Nya, amin. Sebab kita mau menyala-nyala, mau berkata bahwa Dia adalah Yahweh, Tuhan yang hidup. Masih mau bersuka cita saudara? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yahweh. Pujilah nama-Mu Tuhan, Amin. Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan penuh Agungan, satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
membebaskan kusuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, Kau Tuhan berdaya dan beritahu Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berdaya dan beritahu Yahweh Tuhan, Yahweh Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita saudara? Haleluya, silakan duduk kembali. Saat ini kita mau dengarkan kesaksian dari Ibu Tuti. Haleluya, haleluya. Shalom. Gemetar. Saya mau berbagi atau bersaksi tentang kebaikan Bapak Yahweh buat kehidupan kita, walaupun kadang-kadang kita nggak setia sama Bapak. Tapi Bapak selalu setia dan menyertai kita anak-anaknya. Di saat kita kadang-kadang juga lupa sama Bapak karena keasikan dengan kehidupan dunia kita. Saya mau bersaksi di sini. Saya gemeter Pak. Kalau dulu saya naik panggung nggak gemetar waktu jadi penari, terus sekarang masuk di sini. Saya deg-degan. Waktu kehidupan saya masih jadi penari dulu, saya biasa manggung di mana-mana nggak gemeter, tapi sekarang gemeter untuk bersaksi di depan anak-anak Bapak. Jadi kehidupan saya ini sehari-hari adalah berdagang online. Jadi setiap hari saya ini berjalan, mengambil barang, terus mengantarkan dari rumah ke rumah. Tapi ternyata Bapak tuh punya rencana dalam kehidupan saya. Waktu itu saya dalam keadaan mungkin gak punya kerjaan, cuma mengandalkan suami saya, tapi saya berdoa sama Bapak. Akhirnya Bapak membuka jalan bagi saya untuk dua kaki dalam kehidupan keluarga saya. Suami saya dapat pencaharian, saya juga. Semakin lama Bapak mendatangkan pembeli semakin banyak dalam kehidupan saya. Saya bersyukur, bagi saya itu bukan karena hebat, kuat dan gagah saya dalam berjualan, tapi itu karena Bapak Yahweh yang ada di belakang saya, yang selalu gak pernah meninggalkan saya di saat saya sepi pembeli. Bapak selalu mendatangkan yang baru dan yang baru. Dan bagi saya tidak pernah lupa akan kebaikan Bapak. Begitupun juga Bapak mendatangkan pembeli-pembeli yang waktu itu mungkin saya kurang peka, bahwa dalam Bapak yang datangkan itu, Bapak itu memberikan bagi saya itu untuk melayani orang-orang itu. Walaupun secara materi saya pikir kadang saya suka rendah diri bahwa saya ini kan siapa sih gitu kan. Sedang yang harus saya layani orangnya kan waduh secara materi orang ada. Juga saya merasa nggak mampu gitu untuk melayani mereka. Tapi sebenarnya udah lama Bapak mendatangkan pembeli seperti itu. Seperti Mami Lien, mamahnya yang ternyata mamahnya Kikusumo yang butuh saya pelayanan. Tapi saya kurang peka waktu itu jadi saya meninggalkan dia. Tapi pada hari-hari ini Bapak kembali menunjukkan ke saya bahwa saya harus melayani dalam setiap saya mengantar barang ke orang itu. Saya harus bersaksi tentang Tuhan saya dimanapun saya berada. Hari-hari ini saya didatangkan dengan Bapak mendatangkan saya untuk melayani dua orang ibu. Sebelum ada foto-fotonya tapi nggak sempat. Yang pertama itu setelah Mami Lian, mamanya Kikusumo, datang lagi yang namanya juga Bu Ika. Suaminya seorang Pak Haji. Dia datang kepada saya bilang, Bu Tuti, waktu itu saya juga sempat gak datang gereja. Bu Tuti punya kenalan gak katanya, saya ini sedang dikerjain loh sama mantan istrinya suami saya katanya. Ini dari telinga saya keluar seekor laba-laba, tapi kalau di zoom itu dia berbentuk muka manusia di badan laba-laba itu katanya. Terus kedua saya juga muntah-muntah darah, bergumpal-gumpal tapi gak wajar. Bu Tuti bisa gak cariin dukun yang handal buat saya? Itulah saya. Saya istilahnya saya inilah
berbuat dosa terhadap Bapak, berbuat kejijian Bapak. Kebetulan ada teman saya dukun di Pandeglang. Karena dulunya memang bagi saya hal-hal perdukunan itu hal yang logis waktu saya masih di seberang. Akhirnya saya mengenalkan dia ke ibu ini. Ada Bu, saya punya seorang dukun, saya bilang. Ini kata dukunnya handal kata saya. Saya perkenalkanlah dia sama dia. Dukun itu hanya melalui di Pandeglang, Banten. Terus saya teleponan sama dukun itu menceritakan kesulitan ibu ini. Bahwa dia diguna-guna, bahwa dia dijahatin lah sama mantan istrinya. Sampai keluar binatang-binatang dari telinganya, muntah darah, lumpuh yang gak wajar, ntar sembuh lagi. Akhirnya saya berhubungan rutin sama si Abah ini. Kebetulan teman sekolah saya, cuma dia udah mencari ilmu di Banten, akhirnya jadi dukun. Dia bilang kalau lagi saya sama konsumen, lu jangan panggil nama gua si Sobar-Sobar katanya. Nama gua Abah di sini. Iya. Akhirnya saya perkenalkan dia melalui telepon. Waktu saya nelpon ke si Abah itu menceritakan tentang ibu ini bahwa begini-begini saya ceritain lama. Tiba-tiba ini seperti ada penolakan di dalam diri saya. Roh Bapak ini kayak gak suka bahwa saya ini kembali ke okultisme seperti dulu. Akhirnya saya merasa badan saya waktu teleponan sama si Abah itu, saya merasa tiba-tiba saya lemes badannya. Kok saya mual pengen muntah gitu. Kenapa ini kok saya muntah, pengen muntah. Ibu Bapak itu kan si Abah itu masih terus ngomong. Akhirnya saya memejamkan mata, saya berdoa sama Bapak, minta kekuatan Bapak. Saya tolak semua kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang dia transfer dari Banten ke saya. Akhirnya suami saya menepuk saya, mah kamu kenapa? Kok merem gitu. Udah begitu saya tutup, saya cerita sama suami saya. Waktu si Abah, si Sobar itu telepon, kenapa ya Pak kata saya. Kok saya merasa badan saya tiba-tiba lemes, terus mual pengen muntah. Saya bilang apa ini peringatan dari Bapak bahwa Bapak tuh gak suka. Saya gitu bergaul akrab lagi dengan perdukunan gitu seperti dulu. Akhirnya setelah itu saya merasa kejar-kejar rasa bersalah, rasa berdosa telah melakukan seperti itu kepada Bapak. Orang minta pertolongan ke saya, sebetulnya kalau saya peka itu Bapak menunjukkan saya untuk melayani orang itu. Tapi karena inilah saya gitu, sebagai manusia ada kesalahan, saya malah menunjukkan ke dalam kesesatan. Akhirnya saya karena dikejar-kejar rasa bersalah seperti itu, saya sharing di tempat yang grup Samayim itu, saya bilang topang dalam doa. Kok saya dikejar-kejar bersalah, saya punya bersalah sama Bapak Yahweh bahwa saya telah orang itu minta pelayanan sama saya, malah saya menunjukkan ke hal-hal yang sesat. Akhirnya mulailah mereka berdoa sama saya. Keesokan harinya waktu saya sama suami saya pergi, untuk mengantar barang, ibu itu telepon orang Timor dari Bandung bilang, Bu, saya ini disuruh sama Roh Kudus loh. Ibu ini katanya udah ada ke transfer dari sana gini-gini. Ibu mau gak saya lepasin? Oh mau kata saya, puji Tuhan. Akhirnya suami saya di dalam sama temennya, saya melalui telepon pelepasan sama ibu itu, Ibu Angelina Dolfer namanya. Dia pelepasan saya, di situ saya akhirnya waktu pakai telepon itu saya muntah-muntah. Keluar semua kan roh-roh yang ditransfer dari Banten itu ke Pandeglang dalam diri saya. Setelah itu suami saya lari ke depan karena saya bilang, Mah kenapa? Dia bilang begitu lagi. Saya bilang enggak apa-apa. Itu teleponnya lepas dia. Dia pikir dari dukun itu lagi, saya pikir bukan. Setelah itu saya merasa lega, badan saya enteng rasanya, selesai. Udah, besokannya si ibu yang minta pelayanan sama saya itu datang ke rumah saya. Sharing, ngobrol, saya bilang, Ibu saya ada di gereja juga, saya kan tahu Ibu, saya beda keyakinan sama Ibu. Mau gak Ibu saya doain pakai cara-cara keyakinan saya? Dia ngomong bukan begitu Bu, saya ini butuh dukun yang handal katanya buat menolak itu katanya. Akhirnya udahlah kayak saya bilang, ya udah kalau Ibu gak mau juga gak apa-apa, saya gak maksa. Ibu itu pulang dijemput suaminya Pak Haji. Begitu ibunya pulang dari rumah saya mau nyapu, di tempat duduk ibu itu ada bunga melati 2. Saya lihat, saya goyang-goyang ini apaan ya, kok ada bunga melati tempat duduk ibu itu gitu. Saya foto, langsung saya petopang doa di atas bunga itu bahwa segala roh-roh jahat saya tolak dalam nama Bapak Yahweh yang tidak ada di rumah saya. Langsung saya bakar, saya buang di got tuh bunganya. Udah saya buang di got, saya datanglah suami saya. Kenapa Mah? Dia bilang, itu masa si Bu Ika pulang ada bunga melati 2 di sini katanya. Lah dia kayak Susana, langsung dia saya telepon. Bu, apa Ibu bawa bunga kata saya. Ibu itu saya telepon, Bu, waktu Ibu datang ke rumah saya, Ibu bawa bunga enggak? Saya bilang, ya emang saya ngapaan Bu, masa bawa bunga?
kok di tempat duduk ibu ada bunga melati ya? Saya bilang, waduh ibu bikin saya ngeri, kata dia gitu. Nggak apa-apa bu, udah saya tengking, saya bilang, udah pakai nama Tuhan saya, udah saya iniin. Oh gitu, dia bilang, saya nggak pernah bu bawa bunga, apalagi bunga melati, kata dia. Oh ya udah bu, tenang aja, udah nggak ada lagi kuasa-kuasa jahat begitu di rumah saya yang dibawa ibu bawa. Udah setelah itu dia selesai, nggak mau lagi didoain pakai keyakinan saya, selesai ibu itu. Udah datanglah yang kedua, namanya sama Ibu Ika juga, cuma lain orang. Tuhan datangin lagi ke saya, kalau kemarin tuh Ika Ayu, sekarang Ika Sukawati. Sama-sama. Jadi di situ saya mulai belajar peka. Apa yang Bapak mau, yang harus saya jalanin, bahwa di dalam saya dikasih pekerjaan sama Bapak bertanggung jawab memberi pekerjaan itu, selalu mendatangkan pembeli. Tapi Bapak juga ada di balik itu Bapak, biar saya melayani Bapak di situ, menceritakan tentang kebaikan Bapak saya, keajaiban Tuhan saya. Sebenarnya customer saya ini, Bu Ika ini udah lama sering pesan-pesan barang sama saya. Cuma pada saat minggu-minggu ini dia dalam kesulitan. Dia telepon ke saya sambil nangis-nangis. Non, dia kemanggil saya biasain non, padahal saya udah bukan non lagi. Dia bilang, non bisa tolong saya enggak non, bisa tolong saya enggak. Saya bilang kenapa mah, dipanggil ibu dia enggak mau, maunya dipanggil mama sama saya. Kenapa mah katanya, ini non mama katanya surat tanahnya digadai sama anak mama, sekarang mama harus keluar dari rumah ini, dikasih waktu 1 minggu sama bang katanya. Non bisa tolong mama enggak non? Waduh saya bilang 1 minggu mah saya suruh jualin rumah mama. Kalau secara manusia saya pikir mana saya bisa, saya nggak ada ilmunya, nggak ada bisanya jualan rumah gitu kan, saya pikir ya udah deh mah, saya dengan percaya diri, saya percaya Bapak akan tolong saya gitu. Saya bilang oke deh mah, saya coba ya mah, saya bilang gitu. Saya posting dulu di marketplace, di grup saya jual beli. Iya non, tolongin mama non, pokoknya mama menyerahkan semuanya deh sama non. Udah akhirnya saya posting di marketplace, saya ini mulai berdatangan pembeli, ngeliat-liat rumah dia nggak ada yang cocok. Udah hari terakhirnya lagi bang kasih waktu, setelah berapa hari dia dikasih waktu, pertama Selasa, dikasih waktu lagi sampai waktu itu hari Jumat kalau nggak salah. Dia ngomong non tolongin malam ini telepon sama orang banknya, kemarin datang saya suruh kosongin rumah ini, besok hari Jumat non, tolong non sekarang telepon banknya bahwa kasih saya 1 hari waktu lagi. Oke, malam-malam jam 10 malam saya telepon orang bank, Pak Bambang namanya. Saya bilang, Pak Bambang ini saya keponakannya Mama Ika. Saya bilang, saya mohon kebijaksanaan dari Pak Bambang untuk memberi 1 hari lagi di rumah itu untuk Bu Ika. Saya bilang, beri dia kesempatan. Dia bilang, saya udah ngasih kesempatan lama Bu katanya. Ini udah 3 bulan, udah peringatan dan segala, tapi enggak. Jadi selama 3 bulan itu anaknya yang menggadaikan tanah itu, dia udah posting-posting, udah jual-jual itu tapi enggak laku-laku. Sampai akhirnya dia menyerah, terserahlah kalau mau diambil, ambil kata anaknya gitu. Akhirnya mamahnya minta tolong sama saya, akhirnya kata bang, oke deh Bu, tapi sore ya Bu saya datang ke sana gitu. Jangan itu Pak sore, kalau bisa hari ini jangan datang. Oh nggak bisa Bu, udah kasih waktu ini katanya. Saya ngomong ya udah deh Pak, hari ini ada 4 orang mau lihat rumah, saya bilang. Tapi tolong ya Pak, sebelum saya telepon Bapak bilang deal, Bapak jangan datang dulu, tolong Pak kata saya. Oke deh, saya konfirmasi sama atasan saya, iya. Besokannya semalam untuk saya berdoa, saya bersujud depan ke Bapak, saya minta pertolongan Bapak bahwa biar Bapak jiwa Bu Ika ini saya bawa ke Bapak. Saya bilang, mohon kalau dulu Bapak pernah menolong saya, Bapak saya minta 2 kali Bapak tolong Mama Ika. Saya bilang dia seorang janda punya anak 1, sedang anaknya ini saya nggak tahu selalu menjual aset-aset mamanya dari mobil 4 sampai sekarang rumah terakhir dia gadein juga. Akhirnya saya percaya sama Bapak Yahweh bahwa besok Bapak akan mendatangkan pembeli. Saya selalu bilang Bapak datangkan besok pembeli yang benar-benar dari Bapak. Ini adalah hari terakhir. Tunjukkanlah kekuasaan Bapak. Tuhan saya yang saya sembah kepada Bu Ika. Kata biar Bu Ika tahu bahwa Tuhan saya ini ajaib dan berkuasa. Akhirnya setelah saya berdoa jam 4 mulain. Saya berdoa jam 2, jam 3 sampai akhirnya pas jam 4 saya bilang sama mediator satu lagi. Pak tolong nanti jam 6 ada yang mau ngeliat rumah. Kata saya begitu, jam 6 pagi kita udah siap ke sana. Oke, saya bangunin lah suami saya jam 6 pagi. Saya ketemuan sama orang, mulai jam 6 saya udah di rumahnya si Mama Ika itu. Mandi yang bersih, yang rapi. Saya bilang nanti kalau orang mau datang lihat rumah, ngelihat Mama dekil, begini nggak mandi, orang pada mundur. Sekarang Mama sekolahnya mandi, berdoa kata saya berdoa. Berdoanya jangan pakai Allah ya Ma. Saya bilang
sebut nama Bapak Yahweh, Tuhan saya, jadi kita sama, kata saya begitu. Iya non, kata dia gitu. Udah, saya datang jam 6, dia benar udah mandi, udah bersih, udah rapi. Datanglah pembeli pertama lihat rumahnya. Terus kata istrinya, nanti Bu saya kabarin ya, saya kompromi dulu bapaknya. Oke, kata saya nggak apa-apa. Si Bu Ika udah ketakutan, non tolong Bambang jangan kesini. Iya tenang aja mah, dia udah saya bilangin, kata saya. Udah terus, datang lagi yang pembeli kedua. Ada orang datang lagi ngelihat. Si engkoh orang Cina lihat ke atas, saya ikutin sampai dia naik apa segala, saya ngomong kok bisa nego lah kok, yang penting tolong nih si mama, kata saya, dia kan mau ngambil ininya sertifikat di bank. Akhirnya udah mama nangis-nangis depan si engkoh ini, tolonglah kok, tolongin saya mau terusir dari rumah ini. Udah akhirnya si engkoh emang bapak udah datangin pembeli, mungkin si engkoh ini udah dijamah Bapak Yahweh. Akhirnya engkoh ya udah deh, oke saya bayarin, kata si engkoh itu. Akhirnya benar terjadi, pembeli kedua bayarin, walaupun tawar menawar nego, tapi jadi hari itu dia nggak diusir sama orang banknya. Akhirnya oh puji Tuhan, dia sujud syukur. Akhirnya udah si engkoh ngajak saya, ya udah kita ambil sertifikatnya dulu, tebus dulu di bank. Akhirnya si mama ini, non aja saya wakilin, non yang berangkat ke bank sono mewakilin sama yang pembeli. Saya berangkat. Pada saat saya melayani Bu Ika jual rumah itu, sedikit pun saya nggak terbersit tentang rupiah. Saya hanya terbersit saya mau melayani Bu Ika. Kasihan, nangis tiap malam telepon saya. Saya nggak tahu bahwa jual rumah itu ada komisinya atau enggak. Saya nggak tahu, saya nggak berpikir seperti itu. Akhirnya saya berangkat ke Romangun sama si engkoh yang beli rumah. Dia langsung transfer 350 juta dia bayar. Kebetulan rumah itu lakunya cuma 375 juta. Akhirnya dia datang ke rumah, si engkoh bilang, Bu, nanti kalau sertifikatnya belum saya ambil, belum saya pegang, saya nggak ngelunasin sisanya ya, saya bayar sertifikatnya aja. Oke Pak, nggak apa-apa. Bapak itu ngomong, emang ibu siapanya yang punya rumah sih? Kok kayaknya orangnya percaya banget sama ibu yang disuruh. Saya bilang puji Tuhan, itu mama saya anaknya udah dianggap sama dia. Oh ya udah, akhirnya selesai ngambil sertifikat, selesai. Anaknya ini jadi mungkin kemurahan, dia pengennya 400 juta. Seperti tidak puas dengan apa yang udah dikasih. Tapi saya beri keyakinan, berapapun yang hari ini Tuhan saya kasih, Bapak Yahweh jual segitu, ibu harus bersyukur kuncinya. Itu Tuhan udah kasih harga segitu, ibu harus bersyukur. Tuhan udah menemukan ibu harus mulai dari awal lagi, saya bilang. Dengan Bapak Yahweh ibu pasti kuat, saya bilang begitu. Udah akhirnya ya udah non, saya percaya deh, katanya uang ini nggak apa-apa. Dia bayarlah ke mediatornya 10 juta, sisa dia 15 juta. Saya pikir dari 15 juta ini ibu harus cukup, harus percaya Bu. Yang penting ibu udah berubah. Udah jangan nangis-nangis, senyum, bersyukurnya Bapak Yahweh. Iya kata ibu itu. Iya non, pulang dari sini kemarin setelah itu udah selesai, nunggu hari Rabu sertifikat turun. Setelah pulang dari sini, sebelum minggu kemarin saya udah pengen kesaksian tentang kebaikan Bapak. Tentang rencana Bapak buat hidup saya. Si Ibu Angelina ngomong, Bapak Yahweh itu mau ibu melayani Bapak tapi tidak melalui grup. Kan saya selalu tidak percaya diri kalau untuk melayani Bapak sendirian. Saya pikir siapa saya sih? Saya memang udah usia, udah umur, tapi untuk kekristenan ini saya masih seumur jagung bagi saya. Jadi kalau orang minta doa atau minta apa saya mampu ya? Saya bilang apa saya mampu, apa saya bisa. Tapi Bapak selalu begitu, beberapa kali Bapak selalu memberikan saya gitu, orang-orang yang datang yang untuk saya layani, cuma saya nggak peka. Saya selalu merasa diri saya, siapa sih saya ini nggak bisa. Walau orang sakit pun di dalam pelayanan itu, padahal orang-orang yang kalau dibilang pelayanan udah hebat semua. Tapi ketua pelayanan itu kadang-kadang tuh dia datang, malah justru saya yang duduk di pojok, yang merasa gue ini nggak bisa apa-apa. Ternyata Roh Kudus memanggil tangan dia, menarik saya, tangan saya suruh topang di perutnya, misalnya sakit apa gitu. Akhirnya ibunya sembuh. Saya cuma gini, kenapa ya saya ini bukan siapa-siapa, cuma diajak ke sini, tapi dia malah narik tangan saya suruh menopang doa di perutnya. Oh puji Tuhan, saya bilang mungkin Bapak udah memilih saya, punya rencana yang terindah buat hidup saya, untuk bersaksi, untuk memberitakan kebesaran nama Bapak. Akhirnya si ibu itu kemarin pulang gereja, saya lihat lagi kan WA itu sama saya, Ibu Ika. Saya lihat si mama nih, ternyata dalam WA-nya banyak itu, nggak saya baca. Si ibu ini berjanji sama saya begini, non kalau non bisa menyelamatkan saya non dari orang bank itu non dalam waktu 5 hari. Mama mau non pindah keyakinan non, mama percaya sama Bapak Yahweh, kata dia gitu.
Dia ngomong gini, makasih ya non emang waduh katanya dalam waktu 5 hari bisa ngejualin rumah mama gini. Saya bilang, mama ini bukan saya yang ngejualin, bukan karena saya nggak bisa apa-apa mah. Ini Tuhan saya mah, Bapak Yahweh namanya. Dia mah yang mendatangkan pembeli, dia mah. Kalau nggak ada Bapak Yahweh, aduh saya mah nggak bisa apa-apa sebenarnya mah. Saya orangnya minderan kata saya. Saya ini bukan siapa-siapa, iya non, Bapak Yahweh. Kata. Akhirnya mulailah mau menyebut Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Saya ngomong, mah mama sebenarnya apa sih keyakinannya? Kadang-kadang nyebut alhamdulillah, astagfirullah, kadang haleluya. Saya bilang, sebenarnya apa? Jadi orang jangan abu-abu mah, kata saya. Harus tetapkan iman mama apa gitu. Kata dia gini, dulu suami mama Katolik katanya. Tapi udah meninggal, orang Chinese. Tapi mama akhirnya kembali lagi. Tapi mama nggak menjalani di Muslim. Di sini nggak menjalani. Harus mama harus ada ketetapan di mana. Iya non, haleluya. Nyebutnya haleluya, haleluya terus gitu. Tapi kadang ketemu sama orang yang begitu nyebutnya juga lain lagi. Gitu katanya nih, mama nih gimana sih. Akhirnya udah pas besokannya nih dia, saya pikir udah selesai rumahnya, dia boleh masih engkohnya itu. Mah katanya bu, ibu mau tinggal di rumah ini sampai kapan? Boleh, sampai ibu dapat rumah lagi, rumah kontrakan. Oh kata dia baik banget katanya si engkoh. Saya bilang, Bapak Yahweh saya emang begitu bu, kalau dia udah berbuat dia bertanggung jawab benar-benar, saya bilang begitu. Sekarang dia mendatangkan pembeli, tapi dia juga enggak buru-buru mengusir Mama Ika. Dia langsung dijamah bapak saya bahwa ibu boleh tinggal di situ sampai ibu dapat kontrakan. Jadi bebas katanya. Oh ya udah puji Tuhan kata dia gitu. Setelah itu setelah beberapa hari Rabu akhirnya selesai surat-suratnya turun, kita kumpul di rumah Mama Ika. Dia ngomong, non hari ini pembayaran katanya, sisanya si Pak Eko. Non datang ke rumah mama ya? Iya. Jam berapa? Jam 10 mah. Belum jam 10 dia udah teriak-teriak, non datang ke rumah mama mau cerita, mama mau ini. Iya mah udah lagi di jalan. Di jalan Roh Kudus bilang sama saya, ajak mama berdoa. Katanya ajak mama berdoa. Ya udah akhirnya saya datang ke rumahnya. Dia ngobrol, dia seneng ngobrol, curahin hati dia ke saya. Saya datang sama suami saya sampai lupa bahwa saya ngajak berdoa karena asik dengar dia nangis apa. Ternyata Roh Kudus juga menjamah suami saya bilang, mah papa disuruh ngajak berdoa Bu Ika. Oke. Akhirnya kita bertiga berdoa lah, kita di situ pujian, nama Bapak Yahweh kita berdoa bahwa Bapak Yahweh biar menjamah Bu Ika, jiwa Bu Ika saya serahkan di tangan Bapak. Saya bilang kan, udah selesai itu, udah ceritanya Bu Ika, udah nih mediator dikasih katanya. Selesai, saya pikir udah selesai tugas saya. Ternyata Mama Ika ini masih terus menghubungi saya. Jadi Bapak belum selesai saya untuk melayani Mama Ika ini. Besokannya Mama Ika bilang, non saya ini udah gak punya apa-apa, udah umur. Nanti suatu saat Mama gak ada umur, tolong ya Mama titip si Tanti anaknya. Tolong non, aduh kata saya lama lagi nih katanya. Abis mamahnya anaknya diserahin ke saya kata saya. Tapi saya memang kalau Bapak udah bilang begitu saya gak bilang enggak. Saya bilang iya mah. Saya akan bimbing Tanti. Bilang Tanti ini kan tomboy, dibilang laki enggak, dibilang perempuan enggak. Jadi dia inilah hidupnya gitu dengan hura-hura, menghabiskan harta benda semua orang tuanya sampai habis. Akhirnya udah si Mama Ika sekarang tiap malam masih terus WA saya, masih tetap saya layanin dia karena Bapak maunya seperti itu, saya terus melayani dia. Akhirnya sekarang dia kalau saya WA saya selalu bilang, Bapak Yahweh berkati Mama ya. Pokoknya Mama setiap berdoa nyebutnya jangan Allah. Mama selalu bilang Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Akhirnya sekarang membiasakan diri kalau WA sama saya, Bapak Yahweh berkati non. Iya sama Bapak Yahweh juga dia mulai. Oh puji Tuhan ya Mama sekarang udah terbiasa menyebut nama Tuhan saya, Bapak Yahweh. Iya non, tapi saya belum sempat lihat maksudnya WA dia bahwa dia pernah bersaksi begitu sama saya. Kalau non bisa menyelamatkan saya dari orang bang itu non katanya. Mama mau non ikut keyakinan non. Mama mau jadi ininya Bapak Yahweh. Saya belum tanya itu, saya pikir biar aja lah itu pekerjaan Roh Kudus. Saya juga enggak perlu menanyakan sama dia, janji dia nih. Sekarang kan Bapak Yahweh udah menyelamatkan dia. Udah melepaskan dia dari segala ikatan-ikatan dari begitu. Saya bilang ya udah saya pikir nanti aja lah itu urusan Bapak. Yang penting saya udah tiap topang doa saya menyerahkan jiwanya dan anaknya di dalam tangan Bapak karena Bapak yang berkuasa, Bapak yang sudah memegang kendali dia, melepaskan dia dari kesulitannya, maka Bapak juga akan terus bekerja dalam hidup Bu Ika gitu aja.
Setelah Bu Ika selesai, Ibu Ika yang satu lagi WA saya. Kata Ibu Ika yang satu lagi nih yang kena teluh. Bu Tuti emang gak ada lagi selain yang si Abah itu dukun yang lebih handal lagi. Kata dia, masih dukun juga. Saya udah bilang bahwa saya gak perkenal perdukunan. Dulu memang iya, tapi saya sudah mengenal kebenaran. Jadi saya sudah meninggalkan okutisme. Biarlah itu buat masa lalu bagi saya. Katanya, enggak Bu, kiai kek atau ustadz kek yang handal gitu loh Bu, yang bisa iniin saya. Saya bilang lagi, lebih tegas lagi ke dia, Bu Ika, saya tegaskan sekali lagi ya. Setelah saya mengenal kebenaran ini bagi saya mau ilmu putih, ilmu hitam, mau itu yang dibawa kiai, ustadz atau siapapun bagi saya sama. Itu kuasa kegelapan bagi saya sama, itulah si iblis yang bermain di situ. Saya ngomong begitu. Akhirnya kata Bu Ika, oke deh kalau begitu. Kecuali Bu Ika mau, saya bilang saya doakan pakai keyakinan saya. Bu Ika kan tahu saya ini bukan orang muslim lagi. Oh iya deh nanti saya pikir dulu kata dia gitu. Ya udah saya juga serahkan dia ke Bapak Yahweh. Saya pikir biar dia dijamah sama Bapak Yahweh. Jadi dua Bu Ika ini setiap hari masih menghubungi saya. Yang satu minta dukun, yang satu minta isanya topang doa saya. Ini anak saya begini. Ya udah saya laksanain apa maunya Bapak. Saya bilang saya berdoa Bapak kalau Bapak memang memberikan dua orang ini, ibu ini untuk saya layani, saya siap. Saya nggak bisa bilang tidak kalau Bapak udah bilang layani, begitu. Karena Bapak itu sering banget gitu, iniin suaranya ke saya, seperti anak saya sekarang. Padahal pergumulan saya juga banyak, anak laki-laki saya sekarang sudah dia udah aktif di gereja pakai A. Padahal dia dibaptis sama Pak Gembala, apa segala sekarang situ. Jadi dia juga lagi pergumulan saya. Saya serahkan ke tangan Bapak bahwa dia sekarang sudah melenceng ibaratnya. Dia selalu ngatain saya dasar lu Yahudi. Saya bilang tahu nggak keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tapi dia dengan berkeras di gereja Petra yang pendetanya temannya Bapak Gembala, Pak Peter. Dia sekarang dapat pengajaran dari Pak Peter. Jadi selalu menyerang saya, dia menyerang ajaran saya. Dia pikir, mama jangan suka ngaku-ngaku Kristen, kata anak saya, Pagem nih sekarang. Kata mama itu bukan orang Kristen, orang Yahudi, katanya gitu. Dia selalu bilang ke gembala-gembala yang lain tuh di Advent, di GPI bilang, ini katanya orang tua saya ini bukan Kristen, orang tua saya ini menganut ajaran Yahudi katanya, sono orang Israel. Dia selalu begitu, saya pikir ya udah, jadi saya bawa dalam doa. Dulu memang selalu keras sama dia, tapi pada suatu hari, jadi kesaksiannya banyak melenceng dari yang Bu Ika sekarang ke keluarga saya. Jadi anak saya ini kan selalu bertentangan sama saya. Yang dulu sering nganter saya sekarang dia udah menolak, gak mau sama sekali. Dia malah di Pak Gembala sudah dibaptis, dia meragukan baptisan Pak Gembala. Dia pikir, mama inget gak waktu Pak Gembala Paramedi baptis kakak kata dia. Kenapa? Itu pakai nama ini enggak katanya Bapa, Anak dan Roh Kudus kata dia begitu. Saya pikir ya iyalah. Memang pakai, enggak kalau enggak begitu Bapak kakak nih berarti enggak sah loh dibaptisnya sama Pak Agem kata dia gitu. Saya pikir pastilah pakai, Pak Agem itu udah biasa baptis orang, kamu jangan usah menyalah-nyalahkan. Siapa yang bilang begitu? Mungkin dia dapat dari sana kan, dari ajaran seberang. Jadi dia selalu nginin saya terlalu keras sama dia. Pada suatu hari dia tidur mau sekolah, saya bangunin. Saya mau bangunin dia tapi Bapak bicara sama saya, jangan terlalu keras sama dia. Bapak bilang jangan terlalu keras, saya langsung tersentak. Oh saya bilang oke, mungkin saya terlalu keras akhirnya dia menentang saya bilang. Bapak bilang begitu sama saya, jangan terlalu keras sama dia. 2 kali Bapak bilang jangan keras sama dia. Oh saya bilang oh iya mohon ampun Bapak kalau selama ini saya mendidik anak saya keras. Akhirnya dia sekarang melejit mental dari keimanan saya ini. Akhirnya saya bilang sama suami saya, Pak ini tadi mama dapat Bapak Yahweh bilang ke mama bahwa kita jangan mendidik anak ini si Rafael terlalu keras. Akhirnya dia menentang kita, biar aja deh Bapak yang bekerja di dalam diri dia. Oh gitu, iya tadi pagi-pagi Bapak bilang 2 kali ke mama, jangan keras sama dia, jangan keras sama dia. Oh ya udahlah, saya akhirnya ya udahlah. Saya mulai dengar-dengaran, saya mulai belajar dengar suara Tuhan. Saya mulai peka apa yang maunya Tuhan, saya berdoa Tuhan, apa yang Bapak mau, saya siap gitu. Seperti kata Ibu si ini Angelina itu. Katanya Bapak Yahweh itu mau pakai ibu, tapi ibu itu nggak diizinkan Bapak untuk punya grup pelayanan gitu. Jadi Bapak mau ibu melayani sendiri atau sama keluarga ibu untuk melayani orang-orang yang Bapak datangkan.
Oh, saya bilang haleluya, puji Tuhan lah kalau Bapak punya rencana begitu. Saya sih merasa nggak bisa secara manusia, tapi saya yakin lah Bapak pasti yang bikin saya bisa selama ini. Saya juga ingin menunjukkan sama keluarga saya bahwa saya punya Tuhan yang dahsyat, ajaib, yang selama ini walaupun orang tua saya sekarang udah pada memandang saya begitu, tapi udah mulai terbuka, udah mulai Bapak saya tuh udah mulai agak-agak ngeri juga sama Tuhan saya gitu. Ternyata iya gitu. Tuhan yang saya sembah itu ajaib. Udah akhirnya udah mulai agak baik, mereka semua menolak, enggak ini. Jadi ya gitu aja, jadi kesaksian saya bahwa di saat saya hampir terjatuh, Bapak selalu mengingatkan saya bahwa jangan sampai kamu tergelincir kembali ke semula. Dulu memang saya kuat sekali okutismenya, dukun ke dukun udah biasa bagi saya. Saya juga dulu sebagai penari udah biasa menari ular di panggung, tapi di sini saya udah berbeda, udah bukan, saya bilang. Kalau dulu saya joget-joget di panggung dengan ular yang penuh di badan saya, tapi sekarang saya bukan yang dulu lagi. Saya udah lahir baru di dalam Bapak Yahweh, dan saya memberitakan, saya berjanji Bapak, kalau Bapak mendatangkan saya untuk melayani, saya siapa untuk melayani orang itu. Secara manusia saya nggak bisa, tapi Bapak yang menjadikan saya bisa, Bapak yang memberi kekuatan. Sama seperti di sini, datang saya gemeteran, deg-degan, nggak jadi ya Pak saya. Itu iblis, saya bilang itu setan, nggak mau dia saya memberitakan keajaiban Bapak saya. Tapi saya tetap kuat, saya pikir harus saya, soalnya ntar di rumah saya nyesal. Kenapa kamu nggak memberitakan gitu. Jadi ya udah puji Tuhan, itulah kebaikan Bapak buat kehidupan saya. Saya percaya Bapak akan terus menopang saya. Ini juga saya, Bapak juga yang mulai mendatangkan. Kalau dulu saya cuma jualan perabotan, sayuran, buah-buahan. Tapi sekarang Bapak mendatangkan rumah-rumah yang harus saya jual, mulai berdatangkan. Orang-orang yang dalam kesesakan butuh pinjaman dengan jaminan sertifikat, Bapak sudah bukakan di depan saya. Semua itu saya bilang bukan karena kehebatan saya, tapi karena Bapak saya. Jadi kalau orang minta tolong ke saya, Bu tolong rumah saya mau dijual. Saya bilang saya nggak bisa, sebentar ya Bu. Saya semalaman harus topang doa dulu, saya harus berdoa sama Tuhan saya. Kalaupun nanti hasilnya mengecewakan ibu, ibu jangan kecewa, itu maunya Tuhan saya bilang gitu. Jadi mulai saat ini saya bilang, kok saya sekarang jadi tukang ini ya, jualan-jualan begini, bukan jualan buah atau spare part, atau kok orang pada berdatangan minta jualin rumahnya sama saya. Kata saya puji Tuhan, kata saya mulai agak peningkatan nih. Kalau cuma cukup uang dapur, kalau sekarang bisa menjadi berkat buat orang. Kalau sekarang bisa isanya ke orang tua saya, oh puji Tuhan. Saya bilang saya mulai naik level mungkin bagi Bapak. Saya udah cukup kata saya. Puji Tuhan, saya juga menepati janji saya bahwa dalam saya berdoa semalaman itu saya berjanji bahwa saya rindu untuk memberkati gereja GPR, ya haleluya. Saya juga rindu untuk menjadi berkat buat kedua orang tua saya, biar orang tua saya tidak memandang rendah saya terus. Biar di dalam berkat-berkat Bapak yang berikan ini, saya cuma dua tujuan saya. Gereja saya yang membesarkan saya, yang begitu peduli sama kehidupan saya. Juga orang tua saya yang memandang rendah saya pencelikan matanya bahwa saya ini bukan yang harus direndahkan, karena saya punya raja, segala raja yang menjadikan saya jadi anaknya sekarang. Makanya saya terus berdoa, tanah-tanah atau orang-orang yang membutuh pinjaman, rumah yang mau dijual, saya topang doa semua, saya doakan. Mudah-mudahan ini terjual, biarlah itu hanya untuk kemuliaan Bapak. Begitupun ini semua hanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Karena saya bukan siapa-siapa, saya gak bisa apa-apa. Cuma karena Tuhan aja, karena Bapak Yahweh aja yang memberi saya kemampuan, memberi saya terus menerus kekuatan buat hidup saya. Walaupun suami saya, anak saya semua bertentangan sama saya tetap hadir di tempat ini. Saya tetap berusaha ada di dalam Tuhan. Karena saya adalah penolong dan kekuatan di dalam keluarga saya nggak mau lemah. Kalau semuanya lemah bagi saya akan kembali seperti semula lagi. Kami akan nggak tahu jalan kemana. Saya tetapkan di dalam Bapak Yahweh, saya topang doa buat suami saya topang doa buat anak-anak saya semua. Saya selalu, Tuhan biarlah Tuhan yang beracara. Secara manusia mulut saya nggak bisa menjamah mereka. Biar Tuhan yang punya acara. Semuanya saya rindu untuk beribadah kembali bersama-sama anak-anak dan suami saya. Saya percaya suatu saat itu akan terjadi, mereka semua akan dijamah Bapak kembali bersama-sama saya untuk beribadah, menyembah dan memuji Bapak di tempat ini.
Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih buat kekuatan yang telah Bapak berikan sehingga saya mampu berdiri di tempat ini untuk menyaksikan keajaiban Bapak, kebesaran Bapak, mujizat Bapak yang terus menyertai anak-anaknya walaupun di saat kita lemah, di saat kita meninggalkan Bapak, di saat kita lupa akan Bapak. Tapi Bapak terus menyertai kita, Bapak terus ada buat kita. Di saat kita berseru di bawah kaki Bapak, Bapak selalu ada buat anak-anaknya dan selalu menjawab doa-doa kita. Bapak tidak pernah ingkar janji, Bapak menyertai semuanya. Makanya ya untuk semua jemaat ini kesaksian saya. Terima kasih. Semoga Bapak Yahweh semakin dimuliakan, Bapak Yahweh semakin ditinggikan. Tuhan yang kita sembah, Raja segala raja yang tidak ada bandingannya buat hidup saya. Saya sudah serahkan seluruhnya, hidup mati saya hanya di dalam Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Bapak Yahweh. Besem Yesua Hamasia. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa kita di surga, amin. Dari mana kita dapatkan kekuatan kalau bukan daripada Bapa kita yang di surga? Dari mana kita dapatkan kemampuan kalau bukan dari Dia? Pengetahuan kita terbatas, tapi pengetahuan dari Bapa sangat luas dan tidak pernah terbatas. Untuk menyambut dan melengkapi kesaksiannya Bu Tuti, walaupun waktu yang ada kita manage dengan baik ya, tapi kita mau tetap bersuka cita. Karena itu Robert bilang tetap bersuka cita. Haleluya, kita mau undang saudaraku tetap bersuka cita sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan kita adalah datang dari surga, dari Bapa Yahweh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, keselamatanku. Hanya padamu kami percaya Bapa. Padamu hatiku percaya. Allah berharap, kota berlindungan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia
kembali saudaraku. Dia adalah gunung batu kita, amin. Dia yang selalu menyertai perjalanan kita. Dia selalu mengokohkan hati kita setiap saat. Di dalam segala apapun dia memampukan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di Sabat-Mu yang kudus ini kami bersuka cita. Karena kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Membawa keajaiban. Membawa suasana yang luar biasa di hidup kami. Sebab Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk dalam segala hal perkara yang kami lalui di bumi ini. Kami menjadi berkat semuanya karena Bapa. Kami mampu memberitakan nama-Mu semuanya karena Bapa. Karena Roh-Mu Tuhan yang sudah Kau tetapkan di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih saatnya kami Tuhan mau dengarkan firman-Mu, kerinduan hati kami mendengarkan sabda-Mu saat ini lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu mengandung kuasa dan berkat di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, katakan ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yahweh lah yang ku pegang teguh. Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Yahweh lah, hanya Kau Tuhan kami, Bapa. Yahweh lah Raja, Kau yang berdaulat, amin. Hidupku ku berserah. Kami undang anak-anak sekolah Sabat untuk maju ke depan. Kita angkat pujian dari awal kembali. Katakan ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Anak-anak sekolah Sabat di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yang ku pegang teguh. Haleluya. Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan kembali Bapa Yahweh, kami serahkan kepada Bapak Gembala.
berserah penuh. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha